Untuk di kompetisi Eropa, gue berharap seluruh perwakilan Serie A lolos ke babak berikutnya untuk membuktikan bahwa walaupun belanjanya sedikit, nggak sebanyak tim-tim dari Liga Inggris, tetap bisa berkualitas. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Serie A. Kali ini bukan Cerewetin Inter karena di tengah pekan ini, Rabu dini hari, Kamis dini hari, Jumat dini hari, ada Liga Champions, Liga Eropa, sama apa tuh yang Roma, European League ya. Jadi Cerewetin Serie A tidak hanya membahas pertandingan Liga Italia, tapi juga klub-klub Serie A yang berlaga di pentas Eropa. Jadi harapan gue kita bisa komentar, berdiskusi dengan tifosi-tifosi dari klub lain, Laziale, Milanisti, Romanisti, Juventini. Pasti seru banget karena musim lalu gue juga udah coba rutin ngundang teman-teman dari fans klub lain gitu ya, dari Juve Club Indonesia, ngundang ada Torino Indonesia, kemarin ada Sampdoria Indonesia. Ya kita berbagi cerita aja karena menarik kan, sepak bola nggak perlu harus jadi saling ejek. Untuk teman-teman yang pingin ngobrolnya tektokan bisa follow Twitter gue, ada di sebelah kiri atau kanan bawah tuh akunnya @cekingkita, atau bisa lihat di kolom deskripsi. Nah, kemarin itu yang menang cuma Juve di Liga Champions karena Milan kalah, Inter kalah. Gue nggak akan bahas Inter. Kemudian Atalanta seri. Milan kalah 3-2 tapi mainnya bagus, bisa nyetak 2 gol di Anfield, itu keren banget. Maignan menjadi kiper yang paling on fire di Serie A kali ini karena Chesney lagi somplak. Handanovic matanya nggak bisa nahan bola, padahal udah latihan nahan bola pakai mata dari musim lalu sampai sekarang belum bisa juga. Terus Stracosta di Liga Eropa juga lagi jelek. Jadi Maignan justru membuat pemain Milan, tifosi Milan, Milanisti melupakan sosok Gigio Donnarumma yang sampai saat ini juga baru main sekali doang di Liga Prancis, di Liga Champions kemarin yang dimainin Keylor Navas lagi. Tonali udah mulai bisa beradaptasi, mulai bagus. Kemudian Brahim Diaz juga begitu. Jadi keuntungannya Milan nih karena dia nggak ganti pelatih. Gue sih pede Milan tetap bisa melaju ke babak berikutnya. Sementara itu Juventus yang di Liga Italia lagi main jelek, malah bagus banget, bisa menang. Nggak bagus banget sih. Golnya beberapa karena kesalahan backnya Malmo, golnya Morata kan gitu kan. Terus selebrasinya Morata udah kayak juara dunia. Kayaknya Morata merindukan masa-masa, bukan merindukan, dia nggak pernah ada momen menjadi penyerang andalan utama. Karena waktu di Madrid juga di bawah bayang-bayang ada Benzema, ada Ronaldo. Di Juve sekarang sebelumnya ada Ronaldo. Di Chelsea juga gitu, kemudian di Atletico Madrid juga ada Luis Suarez, ada Diogo Costa. Jadi sekarang nih saatnya Morata merasa bahwa dia menjadi andalan utama. Golnya Alexandro, gue pikir dari asisnya Cuadrado, tapi ternyata dianggap Rabiot yang hoki, kesentuh rambutnya tipis, terus dianggap asisnya dia. Cuadrado ini pemain yang sangat diandalkan oleh pelatih manapun di Juve, pemain yang paling gue benci kalau Inter lagi lawan Juve, mukanya nyebelin, badannya kayak tikus, licin, gigli pokoknya, nyebelin deh pokoknya. Terus Allegri main pakai formasi 4-4-2, tapi gue lihat itu 4-4-2, gue tonton itu cuma ketika bertahan. Jadi ketika nyerang dia jadi 3-5-2, dan ini membuktikan memang Allegri punya perbendaharaan formasi yang sangat bagus. Sangat banyak bukannya, sangat banyak. Waktu dulu dia gantiin Conte di Juve, dia pakai 3-5-2, dia bisa main 4-2-3-1, ngerubah, merevolusi posisinya Mandzukic. Sekarang dia pakai 4-4-2, Rabiot di sebelah kiri, tapi ketika nyerang Rabiot ke tengah. Nah, menariknya gue baca tuh, siapa? Sven-Göran Eriksson ya? Dia dapat info dari orang dalamnya, katanya Allegri nggak begitu percaya sama Kulusevski karena Kulusevski dianggap tidak bisa membaca pertandingan, cannot read the game katanya. Wah itu menarik tuh. Gimana nasib Kulusevski gitu ya. Oh iya, Sven-Göran Eriksson. Kemudian ya ini udah jadi pelecut, tetapi nanti di Liga Italia Juve akan melawan Milan. Ini yang menjadi seru. Semoga gue ngarepin sih seri aja lah, biar jangan kalah deh Milan. Ntar Juve-nya jadi terlalu bersemangat. Seri aja, kalau gue berharap Juve lawan Milan seri. Kemudian Atalanta bermain 2-2, gue ngeliat Atalanta di Liga tadi kayak gak segarang yang musim-musim sebelumnya, tapi ya mungkin karena belum panas aja. Tetapi kehebatan Atalanta adalah dia bisa
mempertahankan Zapata, Ilicic, Gosens, walaupun dia kehilangan Romero tapi ngambil Demiral, terus ada Zappa Costa. Atalanta harusnya menjadi lebih kuat dibandingkan musim lalu. Kemudian kita beralih ke Liga Eropa. Ada Atalanta yang udah tertinggal 2-0 lalu jadi 2-2. Spalletti ini pelatih yang gue berulang kali bilang ini jaminan 4 besar di Liga Italia. Tapi di Eropa gue sanksi Napoli bisa berbicara banyak. Waktu zaman di Inter, Spalletti di Liga Eropa juga jelek banget. Ini gue nggak yakin bisa berbuat banyak. Si Napoli nggak akan melaju jauh. Lazio sebetulnya gue lebih percaya bisa melaju jauh karena Sarri ada pengalaman juara Liga Eropa sama Chelsea. Tapi ternyata malah kalah 1-0 lawan Galatasaray. Di Liga Conference League, Roma menang 5-1 pakai skuad utama bro. Ini Liga Tarkam apa gue nggak mudeng. Tapi menang 5-1 dan pakai skuad utama pemainnya. Pellegrini main, Karsdorp main, Villar main. Villar kan nggak ngasih cadangan. Cuma skuad pemain yang ditampilkan adalah skuad utama. Dan itu ciri khas Mourinho yang nggak suka bermain terlalu banyak rotasi. Dan ini menunjukkan bahwa Mourinho juga serius di Liga Conference ini. Conference Euro Cup apa Conference Cup cara bacanya. Terus ya gue yakin sih Mourinho ngincer antara Coppa Italia dan Conference Cup ini. Walaupun kalau mereka ngelepas 2 cup ini dan fokus ke Liga Italia, gue yakin Roma salah satu kontender untuk juara, untuk Scudetto. Itu untuk pembahasan di klub-klub Serie A di Eropa. Dan nanti di Liga malam ini Torino Sassuolo udah main, menang Torino. Di pertandingan lain ada Genoa lawan Fiorentina, Inter lawan Bologna. Nanti malam jam 11, jam sehat, gue akan selesai pertandingan akan langsung bikin cerewetan Inter. Kemudian Atalanta lawan Salernitana, mungkin Atalanta menang. Ini selain weekend ini weekdays ada Liga Italia lagi. Berarti ini rotasinya nih akan sangat kencang nih. Di akhir pekan ini kita akan melihat banyak rotasi dari klub-klub yang berlaga di Eropa juga. Kemudian Roma tuh ketemu Verona loh. Verona lagi di Eusebio Di Francesco malah jelek. Maksud gue Roma kemarin di Conference Cup pakai pemain inti, ini ntar main Liga Italia lagi pakai pemain inti lagi atau gimana? Gue sangat tertarik di situ. Kemudian Juventus lawan Milan, Udinese lawan Napoli. Untuk sementara sampai dengan Giornata 3 ini Roma ada di peringkat atas, kemudian disusul Milan, Napoli. Nah 3 tim ini meraih poin penuh semuanya, 9 poin dan 3-3-nya dilatih mantan pelatih Inter. Roma ada Mourinho, Milan ada Pioli, Napoli ada Spalletti. Di bawahnya baru kemudian Inter dan Udinese. Nah berharap banget Milan seri lawan Juventus. Kalau teman-teman gimana prediksi Serie A nanti? Apakah semua tim besar akan menang? Juve lawan Milan sih sebetulnya yang paling ditunggu-tunggu untuk di kompetisi Eropa. Gue berharap seluruh perwakilan Serie A lolos ke babak berikutnya untuk membuktikan bahwa walaupun belanjanya sedikit, nggak sebanyak tim-tim dari Liga Inggris, tetap bisa berkualitas. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan, yang sudah komentar. Gue berharap untuk cerewetan Serie A bisa merangkul lebih banyak diskusi dengan tifosi-tifosi lain. Untuk teman-teman Interisti, terima kasih banyak. Gue sangat salut, sangat menghargai, sangat terharu, berterima kasih untuk saran-sarannya. Sampai ketemu di cerewetan Inter atau cerewetan Serie A berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.